Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu wa jazahu anil islam khairal jaza wa nafa'na bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Makruhatus shaum. Pada kesempatan video keempat ini kita akan membahas masih dalam masalah puasa, yaitu perkara-perkara yang hukumnya dimakruhkan, hukumnya makruh jika dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama adalah al-alaq. Al-alaq itu madgut ta'am biduni an yanfasila minhu syai'un ilal halq, mengunyah makanan atau sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi tanpa membiarkan makanan itu atau sisa makanan itu menembus ke halq, tenggorokan. Wa illa sara muftiran. Kalau dia mengunyah sampai tembus ke tenggorokan, maka puasanya batal. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berpuasa, kita mengunyah makanan di siang hari itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Akan tetapi dia tetap menjadi hukum makruh selama apa yang kita kunyah itu dia masih berada di dalam mulut dan segera dikeluarkan. Jika kunyahan itu kemudian dia menembus ke halaq atau tenggorokan, sara muftiran, maka sudah batal puasanya. Oleh sebab itu disunahkan sebelum masuk fajar, selesai kita berbuka puasa, kita makan sahur, kita berkumur-kumur membersihkan mulut sehingga kita pastikan tidak ada lagi sisa-sisa makanan di dalam mulut ketika kita memulai puasa pada hari yang baru. Asani atazawuk. Yang kedua adalah mengecap atau merasa makanan. Mengecap atau merasa makanan adalah satu perbuatan yang dibolehkan di dalam ibadah puasa, tapi hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh itu? Jika tidak dibutuhkan atau tidak perlu untuk melakukan itu. Tidak ada kepentingan, tidak ada hajat, tiba-tiba ada makanan di atas meja yang siap saji, kemudian kita datang lalu mengecap makanan itu, maka itu hukumnya makruh. Wa ammal hajatu fala yukrah. Akan tetapi sebaliknya jika dibutuhkan. Nah, dibutuhkan ini biasanya ibu-ibu yang memasak di dapur. Jika dia ingin memastikan rasa, memastikan kadar bumbunya, maka dia dibolehkan seperlunya saja. Dan sekali lagi tidak boleh menembus ke jauf, ke mulut, dia ke tenggorokan atau ke perut, itu dilarang. Jika masuk maka hukumnya batal. Itu makruh yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dam. Ihtijam atau hijamah, bahasa Indonesianya canduk, mengeluarkan darah. Nah, seorang yang berpuasa di siang hari makruh dia melakukan itu, li'annahu yurithud dha'f, karena hal itu dia bisa menyebabkan lemah. Di luar bulan puasa hukumnya sunnah, akan tetapi ketika di bulan puasa di siang hari hukumnya malah jadi makruh. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya majul ma'i ba'dal iftar. Sebagaimana sebelum kita masuk untuk hari baru puasa, setelah kita makan sahur, kita disunahkan membersihkan, berkumur-kumur semua isi sisa-sisa makanan di dalam mulut kita. Nah, sebaliknya ketika kita berbuka puasa,
kita dimakruhkan berkumur-kumur. Kenapa? Li'annahu yadhhabu bihi barakatas shaum, karena dia bisa membuang atau menghilangkan keberkahan puasa. Jadi kalau kita berkumur-kumur, ketika kita berbuka puasa langsung ditelan, itu tidak boleh atau makruh kita buang. Kecuali kalau kumur-kumur itu bercampur darah, umpama ada orang yang memang kadang-kadang mengalami pendarahan pada giginya, maka dia boleh dibuang karena itu najis. Selama tidak, maka hukumnya makruh. Kemudian makruh yang selanjutnya adalah al-ightisalu bil inggimas. Ightisal bil inggimas, mandi dengan cara mengguyur membuang badannya ke dalam air laut, menyelam. Itu hukumnya makruh, meskipun mandi itu bersifat wajib, mandi junub, mandi suci dari haid, dan umpamanya ada orang Kemudian hal yang makruh yang berikut adalah kasratus syab'i wan naumi wal khawdi fi ma la ya'ni. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu terlalu banyak kekenyangan, terlalu banyak tidur, atau terlalu banyak bergumul dalam hal-hal yang tidak penting. Jadi kita ulangin bahwa ada beberapa hal yang jika dikerjakan di dekang bulan puasa itu hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan. Yang pertama adalah madgul ta'am biduni an yanfasila minhu syai'un ilal halq. Dia mengunyah makanan atau sisa makanan tanpa dibiarkan menembus ke dalam tenggorokan. Jika menembus maka batal puasanya. Yang kedua, tazawuk, mengecap makanan. Yang ketiga, ihtijam, canduk. Yang keempat, majul ma ba'dal iftar, membuang sisa kumur-kumur. Yang kelima, al-ghuslu bil inghimas walau kana al-ghuslu wajib, mandi dengan menyelam ke dalam air, kolam renang, air laut dan sebagainya, meskipun itu hukumnya wajib mandinya, tapi perbuatan seperti itu dimakruhkan. Kemudian astiwaku ba'da zawal, membersihkan mulut setelah tergelincirnya matahari. Kemudian kasratus syab'i, terlalu kekenyangan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bergumul dalam hal-hal yang tidak terlalu penting. Itulah beberapa hal yang hukumnya jika dikerjakan adalah makruh. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam membatalkan puasa ini pengarang mengatakan mubtilatus shaumi kismani. Membatalkan puasa itu ada dua bagian. Al-qismul awwal huwa ibtalu thawabis shaum la shaum nafsuh. Membatalkan pahalanya puasa, bukan ibadahnya. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa, bagian pertama adalah dia membatalkan pahala puasa. Artinya dia itu tetap berpuasa, puasanya sah, dia tidak perlu untuk mengqadha, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang meninggalkan hal-hal yang dianjurkan oleh agama dalam berpuasa di siang hari, akan tetapi dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan rasa haus. Nah, itu kinayah, kiasan atas ruginya dia karena melanggar etika puasa. Nah, di antaranya adalah hal-hal itu. Yang pertama, ghibah, menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang orang itu tidak suka meskipun benar. Dzikruka akhakal muslima bima yakrah walau kunta shadiqan.
kita menyebut orang lain, sesuatu yang kita sandarkan ke orang lain, tapi sebenarnya kalau orang itu dia dengar, dia tidak suka, meskipun itu benar, maka itu disebut ghibah. Yang kedua adalah namimah, naqlul kalam biqasdil iftitan, memindahkan omongan, perkataan, pembicaraan, tapi bukan untuk baik, tapi untuk fitnah, provokasi, kemudian adu domba, ya, provokasi, adu domba dan sebagainya. Kemudian al-kadzib wa huwa diddu sidq, berbohong membatalkan pahalanya puasa. Kemudian nazru bisyahwah, mandan dengan lazah, dengan kenikmatan syahwat, itu juga membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu, demi Allah, tapi bohong, atau demi Allah atas sesuatu yang tidak ada, itu sumpah palsu. Kemudian yang keenam adalah qauluz zur wal fahish wal amal bihi, berkata-kata atau melakukan perbuatan yang zur, yang tidak dicintai, perbuatan yang kotor dan sebagainya. Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang masih saja dia berkata-kata zur, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, keji, atau dia melakukan itu, dia tidak berkata tapi dia melakukan perbuatan kotor, keji dan sebagainya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dengan perbuatan dia berupa dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Itu beberapa hal yang membatalkan pahala puasa meskipun puasanya tetap sah. Al-qismu tsani, yang kedua adalah al-mufattirat. Dia membatalkan puasanya, maka secara otomatis pahala puasanya juga ikut batal, dan secara otomatis dia wajib untuk membayar qada. Nah, al-mufattirat itu dia bisa membatalkan puasa dengan syarat jika bi ghairi uzrin, kalau dia lakukan tanpa alasan syariah. Contohnya dia makan di siang hari, apakah batal puasanya? Batal jika tanpa sebab. Kalau dia makan karena lupa, tidak batal. Minum air siang hari, batal puasanya. Jadi kalau dia lupa, tidak batal. Makanya disebutkan di sini, wa hiya ma yubtilu shauma was thawaba in kana bi ghairi udhrin. Mufattirat itu dia akan membatalkan pahala puasa, membatalkan puasanya jika dikerjakan tanpa uzur. Lalu apa saja itu? Yang pertama adalah riddah, murtad, keluarnya seorang muslim dari agama, nauzubillah min zalik. Qat'ul Islam biniyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanatir riddatu lahzatan wahidah, memutus keislaman dengan ucapannya, perbuatannya, walau kanatir riddah lahzah, meskipun perbuatan riddah itu hanya sebentar, dia tobat lagi meskipun sebentar, langsung batal puasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan doanya, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kau tetapkanlah iman kami, diri kami dalam agamamu dan ketaatanmu. Biasanya dalam rotib al-haddad, rotib al-attas, rotib al-idrus dan sebagainya itu ada doanya itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu meminta doa itu. Semoga Allah menguatkan dan menjaga kita selalu dalam keadaan beriman kepadanya. Nah, jika orang melakukan hal seperti itu maka batal puasanya. Dan bukan hanya batal, murtad itu dia batal puasa dan menghapus semua amal ibadah sebelumnya. Sebagaimana orang yang baru masuk Islam, dia akan menghapus semua kesalahan
sebelum Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus semua kesalahan sebelumnya. Maka murtad pun demikian, menghapus semua kebaikan. Sehingga ketika dia masuk kembali ke dalam Islam, dia dianggap mengqadha semua kewajiban-kewajibannya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i taghlizan alaihi, sebagai hukuman berat atas dirinya. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga anak keturunan kita sampai hari kiamat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah wanita yang mengalami haid atau nifas, atau wanita yang melahirkan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan haid, nifas dan melahirkan khusus bagi perempuan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika orang mimpi basah di siang hari itu tidak membatalkan puasa, sedangkan wanita haid, nifas dan melahirkan membatalkan puasa? Karena ketika junub di siang hari itu dia tidak terlalu membuat seseorang itu lemah, karena junub itu adalah imtila'ul ina bil mani, penuhnya tempat penampungan air mani atau sperma, sehingga terjadi mimpi basah. Berbeda dengan haid, nifas dan wiladah. Haid, nifas dan melahirkan itu keluar darah, maka saat itu juga secara fisik dia melemahkan tubuh, membatalkan. Kemudian yang kedua, Islam itu adalah agama yang suci, agama yang bersih, maka ibadah-ibadahnya pun membutuhkan kesucian dan kebersihan. Nah, haid itu dia tidak sebentar, minimalnya itu satu hari itu 24 jam dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian nifas pun demikian. Nifas secara umum itu 40 hari, melahirkan pun demikian, sehingga disyariatkan bahwa orang yang perempuan yang mengalami itu di bulan puasa di siang hari dia batal puasanya, dan dia akan mengqadha di luar bulan puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-junun walau lahzah. Gila meskipun hanya sebentar, dia membatalkan puasa. Jadi kalau nauzubillah min zalik, tiba-tiba di siang hari ada seorang yang normal kemudian dia mengalami kegilaan, gila benar-benar gila, batal puasanya. Yang keempat, al-ighma was sakar, pingsan dan mabuk. Nah, berbeda. Bedanya adalah kalau gila itu membatalkan puasa meskipun sebentar, tapi kalau pingsan dan mabuk itu dia membatalkan puasa jika keduanya itu sepanjang hari. Sehingga kalau dia pingsan sebentar lalu dia sadar kembali, maka dia melanjutkan puasanya. Tapi kalau orang yang gila sebentar saja kemudian dia sadar kembali normal, dia tidak boleh melanjutkan puasanya. Itu hal yang keempat yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah al-jima'u, berkumpul atau melakukan hubungan badan. Penjelasannya di sini adalah idza jama'a amidan aliman bitahrimi mukhtaran batala shaum. Jika ada seorang yang melakukan hubungan badan jama'a amidan dengan sengaja, aliman dan dia tahu bitahrim bahwa itu haram hukumnya, mukhtaran dengan keinginan sendiri, batala shaum, maka batal puasanya. Dan konsekuensi daripada yang kelima ini agak berat, karena barang siapa yang melakukan itu dia akan dikenakan 5 tingkatan hukum. Wa idza afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bijima'in tamin athima bihi lisaumi. Barang siapa yang merusak puasanya
dengan berhubungan badan, maka dia berdosa. Yajibu alaihi khamsatu asya'ah, dan dia mendapatkan 5 hukuman. Hukuman yang pertama adalah qadha. Dia wajib membayar puasanya. Yang kedua, al-imsak. Di hari yang dia melakukan hubungan badan itu, dia wajib imsak setelah perbuatan tersebut. Umpamanya dia melakukannya di pagi hari, dia wajib menahan imsak sampai waktu berbuka, meskipun puasanya sudah batal. Yang ketiga, dia berdosa. Yang keempat, dia dihukum oleh pihak berwenang, dalam hal ini adalah keagamaan seperti hakim. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya adalah kafarah. Dia harus membayar kafarah. Yang kafarah itu terdiri dari 3 hal dan harus dilaksanakan secara berurutan. Yang pertama adalah itqu raqabati mu'minah. Jika dia punya budak, maka dia wajib memerdekakan budak tersebut. Jika dia tidak punya, maka dia turun ke level yang kedua, yaitu siyamu syahraini mutatabi'aini. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mendapatkan itu, maka dia turun ke yang ketiga, yaitu it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Dia memberi makan 60 orang, 1 orang 1 mud, atau kurang lebih 8 ons lebih. Watajibu hadhil kafara ala rajuli la ala mar'ah. Nah, kafara ini hanya berlaku atas laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga seorang laki-laki yang mengendalikan hal-hal yang seperti hubungan badan dan sebagainya. Wa tatakarrarul kafaratu bi taqarruril ayyam. Dan kafarah itu ya berulang. Dengan hari-hari yang terjadi pelanggaran. Itu yang mufattir al-khamis. Kemudian al-mufattir sadis usulu ainin, sampainya ain, benda, materi, min manfidhin maftuh, melalui rongga terbuka ilal jauf, ke dalam maidah, ke dalam perut. Nah, di sini disebutkan usul ainin. Yang dimaksud usul ain adalah sesuatu yang hissiyah, yang berbentuk, bermateri. Kharaja bihi al-hawa, kecuali angin. Fala yadurru usulu hawain ilal jauf, maka tidak pengaruh. Wa qawluhu manfidhin maftuh, yang dimaksud di sini manfidh maftuh, rongga terbuka. Kharaja bihi idza wasala al-ainu ilal jawfi min manfidhin ghairi maftuh kadduhun. Rongga terbuka seperti mulut, lubang hidung. Nah, selain daripada rongga terbuka, contohnya pori-pori. Pori-pori tidak dianggap rongga terbuka. Termasuk di sini adalah mata. Mata tidak dianggap rongga terbuka. Itu yang keenam, yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh adalah istimna, ay talabu khurujil mani, berusaha mengeluarkan air sperma. Imma biyadihi, baik dengan tangannya, atau biyadi halilatihi, atau tangan istrinya. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang, sekaligus menghapus pahala puasa, dan dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut.
Nah, itulah beberapa perkara yang perlu diketahui ketika kita berpuasa. Kita hendak untuk menjauhi perkara-perkara itu, sehingga baik perkara yang bersifat maknawi yang membatalkan pahala puasa saja, atau yang bersifat maknawi dan hissi membatalkan pahala juga ibadah. Semoga kita bisa memahami, kita bisa meresapi dan mengamalkannya dalam ibadah puasa kita, insyaallah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.